Nah, sekarang variabel dependennya lebih dari satu, tapi variabel-variabel independennya itu tidak semuanya sama. Nah, eh, ada satu file yang namanya belum saya kirim ya. Nanti ini dalam bahasa Inggrisnya namanya seemingly unrelated regression. Ya. Seemingly unrelated regression. Jadi regresi yang eh, sepertinya tak berhubungan, gitu ya. Regresi yang sepertinya tidak berhubungan. Nah, eh, kita gunakan data yang namanya hsp2.dta data. Nah, DTA ini adalah ekstensi file untuk aplikasi yang namanya Stata. Ya, Stata. Tapi dalam R bisa, ya, dalam R bisa. Cuman cara bacanya read.dta gitu ya, read.dta ya. Nama variabelnya hsp2.dta. Jadi kalau kita eksekusi seperti ini ya, namanya. Kemudian kita attach, kita gunakan sebagai lampiran, ya. Maka HSP2DTA itu apa? Kalau kita ketik di konsol HSP2DTA adalah data ini. Sorry, pasti salah. HSP2 DTA. Oh, apa belum dipanggil berarti ya? Oke, kita panggil dulu HSP2. Ya. Oke, HSP2 tentu saja ya. Ya. Oke, HSP2 itu saja. Ini eh, filenya. Filenya lumayan banyak ya. Ada kalau lengkapnya ini ada apa namanya ID, identitas ini eh, apakah dia female, kalau kalau female ya tetap tulis female, kalau male ya male gitu ya. Ini ya. Kemudian race-nya, ras ya, rasnya apakah dia kulit putih, ada kulit apa Hispanic, ada African American dan sebagainya. Ini ada ya social economic status, school type dan sebagainya. Oke. Nah, SP data lah ini. Oke. Nah, banyak datanya yang kita pakai hanya beberapa. Ya, kita pakai hanya beberapa. Misalnya ya, jadi eh, kita memerlukan library namanya system fit. Ya, fit itu jadi fit memfitkan itu mengepeskan ya. Kalau kita ambil serapannya misalnya terjemahan fit to fit adalah mengepaskan, ya, ini sistem fit mengepaskan sistemnya. Library system fit namanya saja library system fit ke. Nah, di sana kita regresikan bahwa yang pertama kali itu science itu merupakan fungsi dari andekan misalnya gini biar biar hanya untuk contoh ya, merupakan fungsi ini variabel yang mengaruhinya math, nilai matematik dan gender female ya, female ya. Nah, ini yang dipengaruhi science nih ya. Oke. Kalau itu yang kita regresikan dapatlah sama regresinya ya. Dapat sama regresinya bahwa math itu signifikan ya. Female-female juga signifikan nih 0,0472 signifikan pada taraf 5% karena bintangnya satu ya. Oke, interceptnya tidak masalah, sini signifikan ya. Nah, sekarang model yang kedua nih. Model yang kedua itu variabel dependennya bukan science, tapi write, menulis ya, menulis. Nah, variabel yang mengaruhinya itu membaca dan female. Nah, kan ada variabel yang sama, sama-sama female. Ini female ya. Cuman yang model pertama ini female-nya eh, ber apa namanya berdua dengan math, dengan variabel math yang memengaruhi science. Sedang yang kedua female ini bersamaan dengan variabel read yang memengaruhi write ya. Oke, yang mengaruhi write. Kan itu regresi yang sepertinya tidak berhubungan. Ya, sepertinya tidak berhubungan, seemingly unrelated. Ya. Oke. Nah, di sini eh, kalau kita lihat hal berikutnya yang kita kerjakan adalah membangun sistem persamaan. Oke. Sistem persamaannya yang pertama, ya. Yang pertama itu bahwa science itu dipengaruhi oleh math dan female. Yang kedua,
right dipengaruhi oleh read dan female ya. Nah, sekarang dalam seemingly unrelated regression SUR ya, itu namanya SUR singkatannya. Itu pertama kali kita bikin label. Labelnya apa? Seperti ini. Di sini adalah nama labelnya, IQ1. Yang kedua ini IQ2 ya, IQ2. Oke, kita label ya. Kemudian sistemnya apa? Sistemnya ini tadi. Sistem pertama adalah IQ1. Sistem pertama adalah cara menulis sistemnya begini ya. IQ1 ini panah ke kiri. Nah, apa model regresinya? Bahwa sains dipengaruhi oleh male dan female. Yang kedua, sistem kedua, nih, EQ2, panah ke kiri, right, ya, ini sama dengan itu, artinya dipengaruhi oleh read dan female. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita klik, ya, dan kemudian menyelesaikan sistem persamaan ini dengan memfitting seemingly unrelated relation tersebut dengan sintaks ya, sintaksnya sistem fit ya. Argumennya apa? Argumennya sistem yang pertama. Yang kedua, argumennya ini SUR, seemingly unrelated regression dalam tanda petik ya. Nah, datanya apa? Datanya HSP2. HSP2. Kalau ini kita klik, ya, maka yang keluar print surnya ini, ya, print surnya. Jadi sistem fit result metodenya SUR ya. Ini adalah persamaan intercept dari persamaan satu ya. Kemudian intercept dari sorry, kemudian ini mat 1 koefisiennya 0,6251 ini ya dari persamaan satu female-female min 2,18. Ini intercept dari persamaan duanya 21 dan seterusnya ya. Ini nilai koefisiennya. Oke. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Ehm, Menyelesaikan sistem persamaan. Oke, kita lanjutkan. IQ satunya ya, IQ 2-nya ini labelnya sistemnya sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Oke. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang kedua ini tidak kita beri tanda, kita kita tidak kita masukkan variabel female-nya, tidak kita masukkan variabel female-nya. Oke. Nah, kalau tadi kan ada variabel female nih, sekarang variabel female-nya nggak kita masukkan. Jadi di sini science hanya dipengaruhi oleh math dan right hanya dipengaruhi oleh read ya. Nah, nah ini sama aja kita menguji yang tadi itu apakah female di ekuin 1 dan ekuin 2 itu signifikan. Ya. Oke, kita lihat. Nah, dengan menggunakan likelihood ratio test. Jadi dibandingkan Fitzur 2 itu ini, Fitzur yang tadi, ini Fitzur ya. Di baris 27 itu Fitzur, Fitzur 2 itu di baris 34. Nah, kita gunakan likelihood ratio test. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini. Oh, signifikan ini. Ya, signifikan. Nah, kita lihat. Fitzur ini ya, model satu itu derajat bebasnya 7, model 2 derajat bebasnya 9. Ya, 9. Karena tambahan 2. Ya kan? 2 yang female-female tadi nambah ke sini. Nah, ini signifikan nih. Artinya apa? Nah, si female itu signifikan mengaruhi sistem, ya, mengaruhi sistem baik equation satu maupun equation 2. Oke, kalau ini apa nih? Ini equation satunya ya female saja di sini. Ya, science ini female saja. Jadi science dipengaruhi female saja. Sedang equation 2 di sini si right itu dipengaruhi oleh read dan female. Nah, ini ya. Sepertinya tidak berhubungan. Nah, tapi equation 2 bukan hanya female, tapi ada read ya yang mengaruhi right ya. Nah, yang seperti ini, perlu dipelajari. Jadi kalau di sini fitur 3 itu jadi likelihood ratio testnya itu membandingkan fitur 3 itu dengan fitur ya. Fitur saja itu berarti di sini ada male plus female. Terus kalau yang keduanya right sama dengan read plus female. Nah ya, tapi fitur 3 di sini hanya female saja, nggak ada male. Nah ya, gitu. Jadi bagaimana kalau kita eksekusi? Eksekusi ya. Nah, membandingkan yang kedua dan tiga, sorry, membandingkan
fitur dan fitur 3. Nah, fitur dan fitur 3. Oke, nah, signifikan. Nah, yang terakhir nih. Oke. Oh, oh ini lain lagi. Ini lain data. Lain data ya. Karena yang dipakai proc. Yang dipakai proc. Proc kapan? Proc itu program. Jadi data yang tadi, HSP2 tadi ada yang namanya variabel program. Ini sebetulnya yang kedua ini tidak perlu ini. Karena cukup satu dan tiga karena mau membandingkan general dengan vokasi ya. Pendidikan, program pendidikan itu umum, akademik atau vokasi. Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat sama seperti tadi ya, kalau ini membandingkan tiga sekaligus, sepertinya tidak berhubungan, seemingly unrelated. Lihat nih, female ada semua, ini female ada semua ya. Ini prop satu ada semua, ini prop 3 ada semua ya. Kalau ini apa namanya masing-masing ini ada semua prop satu, prop 2, prop 3, sorry. Right, read, write sama math ini ketiga variabel independen ada semua. Sekarang kalau kita lihat IQ satunya, read, ya. Ini write yang ini, math yang ini. Ini kan sekarang bukan hanya dua sistem tapi tiga sistem, ya. Dua sistem tapi tiga sistem. Similar related, ya. Nah, cara cara mengujinya berurutan seperti itu. Bagaimana kalau di sini female-nya tidak kita masukkan, ya. Dalam baris 64 sampai 66 ini nggak ada female. Tapi baris baris 56 sampai 58 ini ada female, ya. Ini cara ngujinya, ya. Dan seterusnya. Nah, yang seperti ini yang eh, kita sebut dengan seemingly unrelated regression, regresi yang sepertinya tidak berhubungan, tapi ada berhubungan.